Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Saderengipun mungkin Bapak Wakil Bupati ada kegiatan lain dan Pak Akil, monggo saya persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Kasmiti Dr. Haji Kasmiti, mestinya orang Jawa gitu Pak. Ibunya Jawa, soalnya Kasmiti Jawa, Paino, Supeno, Kasmiti, Darmaji, Ganjar Pranowo, itu Jawa yang sudah berevolusi menjadi dari mana itu Pak? Ayahnya panjenengan, ayahnya Bugis. Jadi Jawanya bukan 24 karat tapi tinggal 12 karat. Tapi namanya kan Jawa Pak. Bapak anggota DPRD Provinsi Kutai Kaltim Kalimantan Timur, Bapak Akil, segenap pengurus Yayasan Darussalam. Tapi tertulis mereka kok Darussalam? Darussalam? Darussalam ya? Oh, kacamotone waya ganti ya. Kacamotone waya ganti. Pengurus Muslimat Fatayat, pengurus BC Kabupaten Kutai Timur yang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, jujur Bapak Wakil Bupati, saya ini biasa bicara, mengaji, ngajar ngaji, juga ngajar mahasiswa, santri. Tapi sejak tadi malam itu saya itu grogi di sini, karena biasanya kalau di sana itu pakai Jawa, itu mempengaruhi bicara. Jadi kalau nanti ini saya campur Jawa, mohon maaf ya, ngertos Jawa ya. Oh oke, biarkan Wakil Bupati nggak ngerti nggak apa-apa. Makanya kan saya persilakan beliau untuk keluar. Karena saya nanti beliau nggak paham, waduh repot. Paham Pak kan? Semoga menjadi bupati nanti. Kolaborasi sama Pak Akil ya, berkoalisi. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut saya ini passwordnya orang pengen bahagia itu harus diawali dari bahagia keluarganya. Wong niku kalau ingin bahagia, sukses, niku setatnya niku harus bahagia keluarganya niku. Bapak Kasmiti, Pak Akil ataupun Mbak Yai yang PJNU tidak akan mungkin menjabat sukses sampai di posisi sekarang kalau keluarganya tidak bahagia. Beliau-beliau ini seperti macan kalau di luar, tapi kalau di rumah diketak bojone langsung mingkep.
pengalaman pribadi. Semanten ugi Pak Kasmidi, Pak Akil, kiai iki yang ngono kuwi. Ketoke sotara yang berbahaya. Fatwanya diikuti. Kuwi lek ning jowo. Ning jero omah getak bojone melungker kaya kucing. Tapi bojo kula mboten nate laku. Saderenge getani langsung tak kei dhisik, "Nyo." 100.000. Lho saestu, Pak. Napa jenengan boten ndelok nuwun sewu niki Pak Akil. Boten ndelok Pak Jokowi itu. Kemana-mana itu sama anaknya dan cucunya. Bener napa boten? Bener napa boten, Pak? Ning IKN mlaku-mlaku karo bojone. Di mall terutama di Solo gitu, teng Jakarta. Teng pundi-pundi niku muter-muter istana di Bogor ataupun di Istana Negara. Itu seringkali memamerkan kemesraannya dengan bojone, anake, putune. Sebabnya tiang niku pengen sukses. Niku passwordnya itu harus urusan keluarga ini mari dhisik. Mari dhisik itu selesai dulu, Pak. Oh, tahu ya saya. Kalau saya diterjemah nih berarti ya. Kalau pengen jadi bupati, Pak, urusan ibu harus selesai dulu. Mbah piye carane gak ngerti aku. Lihat kelemahannya dia di mana. Sudah harus selesai. Itu password, gak bisa tidak. Loh, Pak Kiai kok jenengan kok bilang begitu? Begini, Pak. Saya ngomong ini enak dalile. Sidik aja ngajinya, nanti yang penting biar cepat selesai dan berkah. Rasulullah itu ketika di Mekah sudah bisa lagi berjuang. Akhirnya beliau itu setelah wafatnya mbahnya Abdul Muthalib dan istrinya namanya Khadijah radhiyallahu anha, itu sudah tidak punya backing lagi. Dulu ketika beliau berdua ini masih hidup, Khadijah ini backing beliau ketika di rumah. Ketika Nabi itu menerima wahyu, itu yang menyebabkan Rasulullah tidak takut itu ya Khadijah itu. Ikra, takut wong malaikat Jibril besar di mana suwiwi apa sih? Saya ngene iki lho repote gak iso ngomong Indonesia. Jane yo pinter ngomong bahasa Indonesia, cuma gak biasa pidato bahasa Indonesia, Pak. Sayapnya itu kalau dikepakkan kayak Mbak Puan, kepakkan sayap. Itu timur sampai barat. Betul, sana timur. Timur sampai barat, utara sampai selatan. Takut Rasulullah sebagai manusia takut. Itu yang ngarem-ngarem, sing ngeneng-ngeneng, itu Khadijah. Tenang saja. Tenang saja, itu malaikat Jibril. Yang membackup perjuangan beliau ini Khadijah. Khadijah itu rondo 2 kali, Pak. Rondo 2 kali beliau. Umurnya 40, Nabi umurnya 25. Jadi cita-cita menikah itu dengan rondo, Pak. Jangan perawan terus. Nabi itu umurnya 25, Khadijah itu 40. Khadijah ini kaya raya bernasab mulia di situ. Orang Mekah itu semuanya takut. Makanya perempuan itu aja sugih-sugih, wedi wong lanang. Tak omongi rahasia, khusus tak omong ning Kutai Timur iki. Perempuan itu kalau terlalu kaya takut laki-laki, Pak. Tapi kalau laki-laki tambah kaya, wong wedok teko kabeh. Ini. Makanya jangan sering-sering macak ganteng suaminya ibu-ibu itu, bahaya ini. Kalau terlalu sering berpenampilan bagus, datang. Tapi kalau perempuan berpenampilan bagus, wong lanang wedi. Betul Pak Wakil? Iya kan? Takut. Ianya kok nggak ngerti kelihatannya. Ngerti ya Jawa ini ya?
Itu bedanya seperti itu. Khadijah dinikahi Nabi itu kaya raya dan bernasab mulia, takut orang datang. Yang berani itu hanya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu dilamar bukan melamar, sehingga dituduhi oleh Al-Amin ketika diutus untuk berdagang ke negara Sam. Negara Sam itu Syria, Jordania, Palestina, Israel, itu semua negara Sam dulu. Saya pernah ke sana semua, Pak. Ke Syria pernah, ke Jordania pernah, ke Palestina pernah, ke Israel belum pernah, karena Israel itu susah masuknya. Kok pernah Pak Kiai? Ya kita ini kan biasa minta gratisan, jadi pernah ke sana. Ketika berdagang itu dari Mekah ke negara Sam yang sekarang Jordania, Syria, Israel, Palestina, itu selalu berhasil. Kenapa? Karena beliau itu bisa dipercaya Rasulullah dan ahli strategi perdagangan. Akhirnya apa? Terus berhasil pertumbuhan ekonominya. Akhirnya Khadijah niku kepencut. Setelah kepencut dilamar. Yang melamar kan temannya namanya Nafisah. Kalau sekarang itu jadi PPT. PPT itu penghubung lah. Dilamarkan. Nah itu adalah backupnya Rasulullah di dalam. Backupnya Rasulullah di luar itu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mbahnya. Mbahnya itu orang yang sangat punya wibawa yang luar biasa sekali. Kalau kita bicara sejarah, ditinjau dari aspek sejarah, itu kebiasaannya jahiliyah itu oper-oper istri, nanti istrinya bapaknya kalau tidak dinikah ya dinikahi dia, karena semuanya adalah milik bersama-sama. Jadi ibunya juga bisa dimiliki anaknya. Ini sejarah, ada bukunya Pak. Pokoknya sing tak omong ini kabeh nek bukune, kecuali pas lali ya. Itu seperti itu. Tapi kelebihannya orang Arab itu, dia itu sesibuk apapun, sejahat apapun, kalau ada tamu pasti dimuliakan. Sehingga memuliakannya itu kadang-kadang dilarang oleh agama apa? Minum-minuman arak dan lain sebagainya. Kadang suruh mencoba anaknya, adik tirinya dan lain sebagainya. Saking persatuannya luar biasa. Jadi persatuannya luar biasa, tapi hal itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu mbahnya meninggal, terus Khadijah niku meninggal, yang gue pun boten duwe backing, tidak ada backing. Jadi backing itu sejak dulu ada, Pak. Kalau sekarang ini orang nggak pakai backing, nggak bisa. Orang itu pasti harus ada backing. Cuman backingannya pusat. Jadi Gus Iqdal. Backingannya pusat. Nah, harus. Nah, ketika itu Rasulullah sudah mbahnya meninggal, Khadijah meninggal, dia tidak punya backing, pergilah dia ke Taif. Kalau sudah yang punya haji ataupun umroh, Taif itu kurang lebih 140 kilo dari Mekah. Pernah nggih? Taif, rekreasi di sana, anyes di sana. Di Mekah itu panas, kalau di Taif itu seperti di Malang, anyes, dingin. Kita ke sana sekarang menjadi destinasi wisata. Kalau umroh mesti ke sana, diajak ke sana. Itu 140. Nyampe di sana juga tidak diterima oleh orang-orang Taif. Nah, selanjutnya beliau itu berhijrah. Ini saya mau menghubungkan dengan omongan saya tadi. Pertama kali karena sudah dua tempat tidak bisa dibuat perjuangan, itu beliau itu ke Madinah. Pertama kali Madinah itu, untuk membentuk negara Madinah itu, pertama kali itu adalah kerukunan. Jadi saya sepakat dengan tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati. Pertama kali itu kalau orang mau sejahtera harus rukun. Saya sepakat tadi dikatakan oleh beliau tadi. Menurut Pak Isron Nur, di sini itu hubungan antara keluarga, antara masyarakat, ulama, umarok baik sekali. Pak Kadis ini tadi, Pak Kadis ini orang Banyuwangi, Pak. Tadi tahu-tahu sudah di depan kamar saya. Loh, ketemu Pak Yasin, ketemu Pak Fulan, semuanya ketemu loh. Kok biasa di sini ya? Ternyata luar biasa. Kalau tidak aman, nggak bisa. Dulu Rasulullah itu tidak ada yang tahu di Madinah itu. Pertama kali yang digalakkan itu rukun dhisik. Nggak rukun nggak bisa ada rizki. Mana bisa ada seperti ini kalau kita nggak rukun. Jadi kerukunan ini harus dapat
anggaran yang lebih, Pak. Jadi seperti begini-begini ini harus banyak anggarannya dari 9 triliun tadi itu. Karena tanpa begini, rukun begini ini, nggak bisa orang kerjasama. Maka pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, itu didunung-dunung nih, Borso Jawa nih. Apa ya Pak? Mohon Pak Akil menerjemahkan didunung-dunungkan itu. Hah? Dijelasno, Pak. Ibu-ibu, ini saya ambil contohnya hadis ya, biar jelas nih. Sudah berapa menit, Pak? Nah, bentar lagi lah, panas masalahnya. Nah, Nabi itu dunung-dunung nih, Salman, itu contohnya di hadis. Salman, kamu ini saudaranya Abu Darda. Oh, mungkin Kanjeng Nabi, mungkin saudara podo Islam. Oh, mungkin Kanjeng Nabi, mungkin. Bapak, wong niki lek kenal mau berbuat jahat, iki sungkan masih bajingan. Betul nggak? Orang kenal bajingan karo bajingan, mau membunuh orang. Tiba orang ini tadi anaknya temannya bajingan, gak sido. Nggak bisa, nggak jadi berbuat jelek. Karena ada dunung tadi, di dunung itu di pernah ke gitu loh. Di bahasa Indonesianya nggak ada itu, Pak. Dipahamkan itu pun sebenarnya meleset itu. Dunung itu lebih dari dipahamkan. Pak Salman itu sahabat. Abu Darda juga sahabat. Salmannya itu dari Mekah, Abu Darda itu dari Madinah. Kanjeng Nabi berhijrah ke Madinah dalam rangka karena Mekah sudah tidak kondusif untuk apa? Untuk berdakwah. Kalau di Jawa sudah tidak kondusif, susah cari makan, di sini harus berhijrah. Tapi yang berkualitas. Seperti Pak Kadis nanti tamatan SMA ke sini ya kanggo di sini. Coba tamat SD ya nggak kanggo nih gini. Langsung jadi Kadis. Ya, loh, setelahnya ke sana didunung-dunungkan, iki dulurmu loh. Oh nggih Pak, Kanjeng Nabi nggih dulurku loh. Loh, saking setelah diakrabkan oleh Kanjeng Nabi itu, akhirnya si Salman ini pergilah ke rumahnya Abu Darda. Wong kaya dulure didunung-dunungke, dipaham-pahamkan. Walaupun bukan saudara, tapi saudara podo Islami gitu aja. Dalam rangka untuk merekokoh tadi itu. Salman, datang ke sana. Yang di sana ketepatan yang namanya Abu Darda ini pasti tidak ada. Yang ada itu istrinya. Istrinya diketok, Assalamualaikum. Abu Darda ada, tidak ada, yang ada saya saja. Oh iya, karena sudah baik, akhirnya masuklah sama Salman ini ke rumahnya Abu Darda. Ternyata Ummu Darda, ibunya, istrinya Abu Darda, itu bajunya jelek sekali. Bajunya jelek, dasternya jelek, semuanya jebol kabeh bisa. Mutabadzilatan. Bahasa Arabnya itu mutabadzilatan. Daster jelek, kotang jelek, apa-apa jelek. Akhirnya ditakoni, loh, Mbak Yu, kira-kira begitulah Jawanya. Sampean kok maca welek iki piye to, Mbak Yu? Kok welek banget tuh sampean iki? Dasternya jelek, sandalnya jelek, apanya jelek itu apa toh? Ada masalah apa toh? Dijawablah sama Ummu Darda. Ini loh Kang Salman. Pak Abu Darda itu wis laisa indah hajatun fid dunya. Dia itu sudah nggak perlu saya kelihatannya. Lah kok ngono Mbak Yu? Iya, ibadah terus wong. Jadi Ummu Darda ini nggak pernah disentuh oleh Abu Darda. Akhirnya maca jelek. Itu hadis itu. Wah, akhirnya ngineplah dia di situ. Setelah nginep, malam-malam si Abu Darda itu datang. Assalamualaikum. Oh, sampean tau Kang. Jadi nemu Banyuwangi. Riko ta? Iya isun. Tadi ada kuntulan itu bahasa itu Pak. Kekhasan Banyuwangi itu. Iya isun nih sopo? Ya iki. Sampean apa jenenge Salman toh? Iya aku Salman. Nah, akhirnya masuk. Abu Darda juga masuk di rumahnya itu tadi. Yang aslinya ada Ummu Darda toh. Akhirnya dimasakkan oleh Salman ini Abu Darda. Kang, iki tak masak nih. Di rumahnya Abu Darda, ikut tak masak nih iki. Sampean pangan. Akhirnya yang namanya Abu Darda ini nggak mau makan, dimasakkan.
Kalau kamu nggak mau makan, saya tidak akan kesini lagi, kata Salman. Oke, akhirnya dimakan. Ngineplah dia di situ sampai semalam. Malam hari ini ternyata Abu Darda ini ketika tidur bersama Salman tadi itu, dia bangun sholat tahajud. Akhirnya diberitahu, jangan sholat tahajud, tidur dulu kamu. Nah, setelah tidur, Salman juga tidur, gitu. Podo-podo turune. Tahu-tahu sing jenenge Salman ini tangi, bangun. Abu Darda nggak ada lagi. Tahu-tahu di musola sedang sholat lagi. Ojo sholat terus, ayo turun nih. Akhirnya tengah malam digugah, ayo kalau sekarang boleh sholat bersama saya. Nah inilah yang mengatakan sholat malam itu boleh berjamaah. Walaupun tidak sunnah berjamaah, tapi boleh berjamaah. Contohnya, Pak Kadis itu malesan. Malesan apa ora, Bu? Ibu gak enak ya. Itu kok harus dibangun biar lebih kompak sholat tahajudnya, harus dibangunkan istrinya untuk jamaah sholat tahajud. Nggak apa-apa. Walaupun sholat tahajud itu nggak sunnah untuk berjamaah, tapi dalam rangka untuk mensupport itu boleh. Seperti sholat duha, tidak sunnah itu berjamaah. Tapi kalau untuk mensupport boleh berjamaah anak-anak ini. Anak-anak boleh berjamaah. Nah, akhirnya setelah berjamaah selesai, si Abu Darda, singkat cerita Abu Darda itu begini kan, Kang, jadi ini wong Banyuwangen kae. Kang, sampeyan iku ojo poso terus. Kan tadi itu enggak mau makan tuh karena puasa dia. Pas malamnya enggak tidur karena dia sholat tahajud terus. Kang, sampeyan iku tak omongi yo. Piye, aku sebagai saudaramu ini ya, aku Salman sebagai saudaramu. Tak omongi yo. Piye, Kang? Nabi itu pernah berkata, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li jasadika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon faktu haqqodika kulladhi haqqin haqqohu. Basa Kutai Timurnya itu begini bosone. Sak temene kamu itu punya kewajiban kepada Allah. Kamu juga punya kewajiban kepada keluarga kamu. Kamu itu juga punya kewajiban kepada dirimu sendiri. Faktu kulladhi haqqin haqqohu. Maka kerjakanlah kewajiban itu secara proporsional dan profesional. Secara berimbang. Ojo poso ae to Kang kuwi Kang. Kalau pagi itu poso ae. Kalau malam sholat ae. Ndak boleh Pak itu Pak. Sementara kamu punya kewajiban menyapa istrimu dan anak-anakmu, dan juga kamu punya kewajiban mengistirahatkan dirimu. Maka laksanakan kewajibanmu itu secara proporsional dan profesional. Orang kok pekerjaannya ning masjid aja wiridan, emangnya bojomu dikai tasbih kok pangane. Ndak boleh gitu. Bapak Bupati misalkan pergi terus dari mulutan ke mulutan, ndak pernah menyapa Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati. Kok keliru terus ini, jangan-jangan jadi Bupati, Pak. Ndak boleh seperti itu, nyereh. Anaknya nggak pernah disapa, Ibu Wakil Bupati nggak pernah disapa, sholat juga tidak pernah, nyereh, tidak bisa. Begitu juga kok sholat terus, malam sholat, pagi sholat, malam sholat, pagi sholat, tidak pernah kerja, juga tidak boleh. Makanya tadi itu istrinya Abu Darda yang namanya Ummu Darda tadi tidak pernah maca. Apa maca ini? Tidak pernah bersolek, karena nggak pernah di ini kan sama Abu Darda, nggak pernah di wil. Apa wil ini? Makanya dia mutabaddilatan. Dia Ummu Darda itu tak pernah bersolek. Lho ora tau dia apa-apa nih. Tak pernah tahu dia apa-apa nih, dikeloni ora tahu. Jarno engko dipek wong jare sulapan. Hah? Tak pernah dia apa-apakan. Akhirnya dia malas berdandan. Karena dia Abu Darda itu kalau malam sholat, kalau paginya puasa sampai sore. Tak boleh, Pak. Itu satu kewajiban. Kewajiban yang lain kepada anakmu bagaimana? Kewajiban lain kepada istrimu bagaimana? Kewajiban lain untuk bekerja bagaimana? Kewajiban mengistirahatkan dirimu bagaimana?
Makanya dalam Islam itu Pak Wakil, tidak boleh orang itu puasa terus, nggak boleh. Puasa ya, mulai keluarnya fajar sotik sampai maghrib. Habis itu malam nggak ada puasa. Soalnya kalau puasa terus itu mati dia. Nggak ada nutrisi. Betul kan? Karena merawat diri itu juga kewajiban. Orang bisa kuat beribadah itu kan karena diistirahatkan. Makanya tadi malam itu saya pidato itu, perasaan saya buntu, saya itu baru datang. Lek saya kan rodok penak titik. Soalnya aku turu mau. Nggak bisa ngomong. Capek baru datang, langsung habis maghrib berdandan langsung acara. Rasanya nggak kuat. Terus makan kepedesan pisan. Bayo buat aku pawana masalah. Di sini kuat iki gak baik. Jadi gak iso. Orang itu harus proporsional dan profesional. Itu kalau mau bahagia. Kalau mau bahagia. Mosok wis dicontoni Pak Jokowi gak paham. Pak Jokowi itu anaknya, istrinya Gibran, anaknya Gibran, anaknya sama itu yang adiknya itu bukan Pak yang jadi wali kota niku lho. Bobby. Wah, anake sak bojone. Iku karena urusan keluarga selesai dilakukan dengan proposal. Jadi Pak Jokowi itu gak kerja, tapi yang ngurusi anaknya barang, putune barang. Akhirnya bahagia. Saya memang belum begitu saya, tapi akan berusaha seperti itu. Jadi engko mulai anaknya itu Pak dikasih dolanan spesial Kutai Timur. Apa lah? Dolanan apa? Kedek le. Ini lho le Kutai Timur, kabupaten terkaya seluruh Indonesia. Ya walaupun apa ada opo, tapi sayang anak. Ada ki opo to? Enak enggak yang ada bunyi? Ya engko tukokno sitok 8 lek rek. Untuk jajannya anaknya. Biar seneng anaknya. Kalau istri saya ikut. Begitu. Jadi seimbang profesional dan proporsional. Insya Allah kalau jenengan bisa melaksanakan kewajiban kepada keluarganya, kepada dirinya, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti bahagia. Pasti bahagia. Sudah saya pikir itu saja, sedikit-sedikit aja lah. Nanti pengajian lagi. Yang lainnya nanti sisanya buat nantilah. Tak gitu. Insya Allah paham gitu, Wong Banyuwangi. Mana tuh Banyuwangi? Paham nggih? Nggih, pun semonten mawon kula berdoa mugi-mugi panjenengan teng mriki bahagia selalu. Bisa melaksanakan kewajiban panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarganya dan kepada diri sendiri sehingga menjadi manusia yang berkah, bermanfaat di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Niku mawon yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ingkang kula sampaikan iki saged menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Monggo kita tutup bersama-sama dengan pembacaan umul kita. Ala niyatina soleh wa ala manawa salafuna soleh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'adzamah wa sa'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana ma'amalata bi ahli khair wa an tahfaduna bi adiyanina wa ahlisina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli ni'matin wa buksin wa fitnatin wa khair bina kawali kulli khair khair wa mu'ti khair wa rahmati ya rahmatakin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Wakil Bupati
Bapak Akil, saya mohon maaf nggih bila bahasanya mungkin kurang tepat, kurang pas karena memang biasanya sering pakai bahasa Jawa. Tapi saya ingin satu yang saya sampaikan pesannya Rasulullah, memang ulama itu sama pemerintah itu tidak bisa dipisah-pisah. Ulama yang mengatur segala perihal yang terkait dengan intelektualitas, moralitas. Kemudian umaro atau pemerintah mengatur terkait dengan kesejahteraan yang ada. Orang mau menjalankan perintah agama tanpa adanya fasilitas tidak bisa. Orang contohnya saya mau sholat, tapi saya tidak kuat beli sarung. Bagaimana saya bisa menjalankan sholat? Karena kewajiban sholat itu harus menutupi aurat. Lah saya mau beli Mau beli sarung, saya tidak bisa kerja. Bagaimana saya bisa beli sarung? Alias bagaimana saya bisa sholat? Gak bisa beli sarung, gak bisa. Yang menyediakan lapangan pekerjaan, iya, para eksekutif. Yang mensejahterakan rakyat, para eksekutif. Yang bangun jalan, eksekutif. Biar saya bisa bekerja dan selanjutnya bisa beli sarung untuk beribadah kepada Allah. Jadi dua ini tidak bisa. Tidak ada pemilu, tidak akan bisa. Makanya para ulama berpendapat, walaupun sejelek-jeleknya pemerintah, wajib ada pemerintah. Karena kalau tidak ada pemerintah, tidak bisa orang itu beribadah. Mohon maaf Pak Polisi, umpama polisinya bangsat semua se-Indonesia ini. Wajib ada polisi, karena kalau tidak ada polisi, pasti tengkar semua orang ini. Maka wujudnya pemerintah itu wajib, walaupun sejelek-jeleknya pemerintah. Jadi jangan ada yang golput, terserah sampean. Milih Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Amin. Terserah sampean. Wajib ada Pak. Penting ini. Jangan aku golput aja lah. Loh. Sampean ini bisa ada pekerjaan tuh disebabkan oleh adanya eksekutif. Semua produk yang ada ini, produk hukum itu karena ada eksekutif, legislatif. Legislatif, eksekutif ada karena rakyat. Ketika iso terpisah, maka dikatakan pemerintah sama ulama itu kudu bareng. Tidak bisa tidak. Apalagi sekarang pilihannya tiga-tiganya bagus. Track recordnya sudah bagus. Monggo tidak boleh golput. Ya Mbak ya. Nggih, nyoblos terserah sampean di istikharah ya wis. Mau partainya beliau. Pak Prabowo kemarin ke rumah saya, Pak. Yang pas lawan Pak Jokowi itu. Nah, pas lawan Pak Jokowi itu. Kalau sekarang kemarin 3 hari sebelum saya ke sini, timnya Pak Ganjar telepon saya. Untuk Pak Ganjar mau ke sana. Gak apa-apa, kita doakan yang terbaik. Pilihan jenengan loh ya rahasia. Nanti saya tidak disapa sama kalau yang tidak saya pilih. Rahasia, tapi saya pasti pilih. Tidak pernah dalam sejarah mulai bapak saya berdiri, pondoknya bapak saya itu berdiri sampai sekarang nggak pernah santri Blok Agung dianjurkan untuk golput, tidak pernah. Saya itu sering ke Papua, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan ini sudah 2 kali. Itu semuanya santri saya beritahu, ojo golput, tidak boleh. Itu bukan ajarannya pondok pesantren Blok Agung. Saya sana kan, alhamdulillah berkat doanya panjenengan, santrinya 8.000 dalam masa terpisah. 8.000. Itu nanti keluar ke sana menjadi orang bermanfaat bersama-sama dengan pemerintah mengatur negara ini. Itu sudah paket, enggak iso. Padahal duit ini loh, duit ini kalau hanya gambarnya Pak Karno karo Pak Hatta, tok dari sini nggak ada gambarnya orang nari, ya bukan duit. Ini namanya bertepuk sebelah tangan. Ini bertepuk sebelah tangan, gak muni, ya kan, gak bunyi, harus 2. Jadi hanya cinta sepihak, nggak bisa. Cinta harus saling mencintai. Iya dah, segini seneng, segini seneng. Kalau enggak itu namanya cinta dalam lamunan. Terima kasih. Mohon maaf ngapunten barangkali kurang berkenan. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.